Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Syahid Ali Mubarok. Dan hari ini kita akan melakukan sedikit tutorial ya mengenai uji apa ya lagi uji independent sample t-test. Yang pertama seperti biasa ya, kita langsung buka SPSS-nya. Kemudian karena saya menyesuaikan dengan PDF yang diberikan, maka kita berikan yang pertama itu adalah variabel yang pertama itu hasil dengan numeriknya tidak ada dengan type sampai weight-nya tidak perubahan kecuali desimal yang diubah ke angka 1. Kemudian labelnya diberi label hasil belajar, value-nya tidak ada. Untuk missing dan kolom masih tetap sama, lainnya masih tetap sama. Untuk measure, khusus untuk hasil kita memakai measure scale. Kemudian untuk variabel kedua itu kelompok, tetap sama, kecil desimalnya kita nolkan. Dan untuk labelnya adalah kelompok. Nah, untuk value, karena untuk kelompok ini kita menggunakan value yang berbeda. Nah, tutorial untuk mengisinya adalah tinggal ketik di kolom value ini, ketik 1, kemudian ketik kelompok A. Oke, sama lagi untuk keduanya, ketik 2, labelnya kelompok B. Nah, sudah. Kalau memang sudah semua seperti ini, maka tinggal kita klik OK. Nah, untuk sisanya sampai outline itu masih sama, kecil untuk measure-nya kita memakai measure yang nominal. Oke, semuanya saya sudah memasukkan datanya. Oke, untuk catatan bila mana ini yang bagian kelompok ini mengalami pada pengisian seperti ini, maka kalian tinggal ubah dari value labelnya dari yang huruf menjadi angka. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke uji independent t-test, kita harus memastikan apakah data ini sudah normal, yaitu dengan melakukan analisis normalitas. Pertama buka descriptive statistik, kemudian masuk ke explore. Maaf, ini dihilangkan dulu. Oke, kita kembali. Bentar ya. Oke, di sini kita ulangi lagi. Nah, untuk yang pertama itu hasil belajar masuk ke dependent list. Untuk kelompok itu masuk ke factor list. Kemudian perhatikan plotnya. Yang perlu ditekan itu adalah stream and lab, histogram, kemudian normality plot with test, factor together, saya tidak tahu ya yang seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, bisa dilihat ini adalah hasilnya. Yang kita ambil itu adalah ini, test of normality. Nah, test normality untuk data ini bisa dibilang sudah normal karena signifikansinya lebih besar dari 0,05. Setelah itu kita kembali lagi dan kita jalankan kembali analisis yaitu uji independent sample t-test. Pertama kita tekan compare and means, kemudian masuk ke independent sample t-test. Seperti biasa, kita ulangi lagi dari awal. Nah, untuk hasil belajar, hasil itu masuk ke test variable. Untuk kelompok itu masuk ke grup variable. Dan kita buka option terlebih dahulu. Pastikan bahwa confidence interval percentage-nya berada di 95%. Kemudian missing value-nya tidak ada yang harus diubah, kecuali memastikan bahwa confidence interval percentage-nya berada di 95%. Kalau sudah, continue. Define group. Ini juga pastikan bahwa semuanya itu harus si specific value-nya grup 1, grup 2, oke. Bila sudah, maka langsung saja.
Oke, jadi kita masuk dulu ke grup statistik ya. Nah, bisa dilihat ini mean atau hasil belajar rata-rata dari setiap kelompok A itu rata-rata nilainya 77,817. Kemudian kelompok B itu memiliki rata-rata nilai 87,240. Nah, ini hasil belajar. Nah, ini bisa dibilang terdapat perbedaan. Kenapa? Karena nilai rata-rata kelompok B itu rata-rata lebih besar ketimbang kelompok A. Ini kita anggap selesai dulu. Kita masuk ke independent sample test. Nah, ini lumayan ribet juga ya. Yang pertama itu kita masuknya ke level test for equality variance. Nah, yang pertama itu kita lihat equivariance sum-nya. Nah, bila nilai signifikansi untuk di test for equality of variety ini sebesar 0,738, yang artinya ini lebih besar dari signifikansinya, itu batas signifikansinya itu 0,05. Nah, terus apa yang artinya ini? Yang artinya variasi data A dan B itu adalah homogen atau sama. Kemudian kita lihat ke bagian untuk output table of independent sample test for section equal variety assume. Jadi kita lihat sigtutelnya itu berada di angka 0,039, yang artinya itu lebih kecil dari 0,05, yang berarti H0 dari hasil ini maka H0 ditolak, HA diterima, yang berarti ada perbedaan signifikan atau nyata di antara hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Kemudian kita masuk ke mean atau mean difference-nya itu, nilai mean difference-nya itu adalah masing-masing dari tiap nilai ini kan kita lihat lagi nih nilainya itu, nilai kelompok A dan kelompok B itu rata-rata perbedaannya itu 9,4233, masing-masing sama ya. Nah, hasilnya itu dapatnya dari pengurangan ini nih, yaitu 77,817 dikurang 87,240, maka hasilnya yang kita dapat adalah 99,4233. Hasil perbedaannya adalah min 18,2347 sampai dengan 0,16680. Nah, kemudian kita masuk ke saya juga agak bingung nih sebenarnya. Tapi karena ya kita mengikuti ke PDF-nya, maka kita mulai ke T hitung. T hitung ini bernilai negatif, yang kalau kita mengacu ke PDF-nya itu dinilainya itu adalah min 2,49. Nah, sekarang kita buka lagi ke penjelasannya itu lebih rendah dari bla bla bla. Nah, untuk ini pun untuk pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel dalam uji independen sampel t-test ini adalah terpenuhi pada dasar berikut ini. Jika nilai T hitung T tabel, maka angka HO diterima, H0 diterima, dan HA ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok A dan B. Kemudian itu sebaliknya terjadi jika HO ditolak, maka H diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata nilai belajar siswa antara kelompok A dan kelompok B. Dan diketahui nih, ada nilai T hitung adalah sebesar 0,49.
Oke, karena waktunya sudah cukup. Oke, sedikit melanjutkan lagi, setelah kita sudah mengetahui hasilnya, maka yang didapat adalah mencari nilai t-table dengan mengacu pada rumus A strip 2 DF sama dengan 0,05 strip 2 dan sama dengan 0,025. Cari nilai tersebut, distribusi nilainya itu sudah dijelaskan di sini. Ya, jadi ini nilai untuk distribusi nilai t-table. Dengan demikian, nilai hitung sebesar 249 lebih besar t-table, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan mulai perbandingan nilai t-hitung dengan t-table dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok A dengan kelompok B. Dengan kata lain, penerapan metode belajar ceramah dengan metode belajar diskusi oleh guru akan menghasilkan hasil belajar yang berbeda. Mungkin sekian dari saya untuk pemaparannya hari ini. Ini agak panjang dikit karena saya juga masih cukup banyak kesulitan. Semoga hasil ini diterima dosen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.